Halo para calon pengantin, ketemu lagi dengan saya Tony di David Entertainment Podcast, channel YouTube yang akan membahas info-info menarik seputar pernikahan. Dan hari ini aku kedatangan tamu yaitu Kak Andre dan Kak Wanda. Halo, apa kabar semuanya? Ya, Waduh, mantep ya perkenalannya ya. Tapi kayaknya sebelum lebih jauh, boleh dong memperkenalkan diri masing-masing, karena mungkin ada subscriber atau mungkin penonton yang di sana mungkin mereka belum kenal. Salam kenal, nama saya Andri Yunus, saya main gitar, tukang ngeband, sama pemain musik, sama semua kan. Kalau Mbak Wanda, sebenarnya sama ya, kita berdua anak band ya. Ya, aku juga main musik, kita berdua seniman. Pekerjaan kita sehari-hari, ya kalau teman-teman lihat mungkin rekaman-rekaman, lalu kayak bikin konten, lalu mungkin manggung, ya manggung juga, gitu lah. Pokoknya yang jelas anak band, gitu kira-kira. Berarti ini mereka sebagai pasangan atau apa nih? Wow, kita di sini sebagai apa, Andre? sebagai calon pengantin. Tapi sayangnya kita nggak akan membahas tentang musik ya. Kita di sini bakal ngebahas tentang, iya itulah dia. Ya, Ini pertama kalinya biasanya kita konten kan ngobrolin musik apa aja. Iya, pertama kali Nah, di kita sini berdua. baru serius tapi santai kan. Iya. Sebagai calon pengantin. Iya. mantep banget nih. Jadi sebagai calon pengantin, tapi sebelum ke calon pengantin pasti kan ada dong proses perkenalan. Ouch. Iya. Boleh dong. Wanda aja deh yang ngikutin. Boleh dong, Oh. tanya-tanya. Pertama kali ketemu, kapan, di mana, kok bisa saling ada setrumnya gitu, ada naksir-naksir gitu. Wanda aja minta Wanda. Aku nih ya. Bumbuin. Oke. Ya jadi kita berdua itu ya seperti yang dari kita bilang, karena kita berdua anak band, jadi ketemunya ya di salah satu festival musik lah gitu. Waktu itu ceritanya aku ngeband, terus abis itu dia jurinya kayak gitu. Terus dari situ kenalan doang, tapi udah. Habis itu baru Sampai karena sekarang. ya karena gitu lah, akhirnya sampai sekarang ketemu lagi gitu. Udah berapa lama untuk menjalani hubungan pacaran? Kalau yang serius berapa 2 tahun. Iya, begitu kira-kira. 2 tahun sampai sekarang 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dan ini sudah mantap sudah mau masuk ke jenjang pernikahan. Yap, harusnya udah malah ya. Malah harusnya sudah melewati. Oh, gitu. Cuma karena kan iya. Begitu. Boleh tahu nggak kira-kira bulan apa deh, tanggal jangan disebut. Kemarin rencananya tuh harusnya di akhir akhir Maret. Iya, cuma karena Akhir Maret, ya, namun kan seperti karena ada yang kita ketahui ya. pandemi ini, Yap. jadi kita untuk kebaikan bersama kita reschedule, kita tunda. Betul. Gitu. Selain reschedule tanggal wedding, nah ada dampak lain gak sih yang mungkin kalian alamin dari segi keluarganya atau mungkin pekerjaan kalian? Ya cancel job, Iya, cancel reschedule job, job, ya, cancel ya, job. karena ya itu dah. Karena Sama. pekerjaan kita kan sama ya, ketemu orang, mengumpulkan orang, sama kayak Tony juga mengumpulkan orang banyak gitu. Sebetulnya kita duluan yang kalau gig, kalau kerja Iya, kalau terdampak cancel dampaknya tuh gig dari itu akhir Februari kalau ya. panggung, kalau kita panggung tuh akhir Februari sudah mulai banyak Langsung yang di stop. ada beberapa yang di cancel, ada yang di Yap. schedule gitu ya. Kalau rekaman belum waktu itu aku, namun di sekitar bulan Maret ya kita mau nikah itu ya. Akhirnya PSBB. Tanggal 14-an itu kan udah PSBB itu. Nah, dari situ mulai banyak yang akhirnya di schedule dan di cancel, baik panggung live ataupun rekaman Yap. gitu sampai sekarang. Gitu kira-kira pertimbangan yang kita ini sih banyak banget ya, karena selain demi kesehatan orang-orang yang kita sayangin, tapi juga memang karena satu dan lain hal, maksudnya karena waktu itu kita koordinasi sama semua tim vendor dan tim yang lain-lain, maksudnya memang semuanya juga menyarankan untuk mendingan dipospon aja, karena maksudnya kayak contohnya dari sisi dekor, bunga-bunga juga udah stop import ya, kalau bunga-bunga import. Terus abis itu ya kita pertimbangin yang kayak keluarga juga, kasihan banget karena maksudnya kita banyak orang tua gitu, apa maksudnya kita sayang mereka juga, jangan sampai, karena kan di masa-masa kayak gini yang paling dilindungi orang tua ya, maksudnya kayak ya kita nggak mau lah mereka kenapa akhirnya karena udah pertimbangin matang-matang dan lain-lain, kita stop akhirnya, bukan stop sih, maksudnya kita postpone sampai di tanggal yang akhirnya kita tentuin di semoga sih kalau jadi di Juni nanti gitu. Dan mungkin di Juli ini pemberkatan dulu, akad nikah dulu ya gitu. Lalu nanti di resepsinya di
dilihat kondisinya. Mungkin kita sih pengennya sih tahun ini akhir tahun gimana, cuman ya kita lihat kondisinya gimana. Sebagai pasangan musisi pasti kenal dong banyak musisi-musisi dan juga artis-artis. Nah itu sebenarnya berarti di bulan Maret itu harusnya mengundang mereka semua tuh ya. Iya. Ya, kebetulan teman-teman ada teman-teman dekat kerja gitu iya. kan. Cuman mereka pun ya gimana ya, kita tuh nggak mau Ya menaruh mereka di pilihan yang susah ya. dan mereka juga ada yang ada berkeluarga nanya juga juga. gimana gitu karena khawatir juga kan, dan kita berdua berdiskusi ya sebaiknya kita tunda ya. Karena banyak juga teman-teman yang dari luar kota. Lalu kebetulan kita pilih harinya itu memang tidak lazimnya, bukan iya. kalau biasanya kan kalau lazim menikah itu di Sabtu Minggu kan, Iya. cuma Sabtu Minggu. Ini hari Tapi apa? Di hari Senin loh gitu ya. Oh, hari Senin. Semua pada cerah di hari Senin. Kenapa? Karena kalau misalnya Sabtu Minggu kan, Jumat Minggu, pengalaman pribadi kan, aduh iya nggak bisa, soalnya pasti kita ada gig Jumat Minggu, ada main Event. di luar kota lah, di mana. Cuman kita pasti tahu kalau hari Senin itu pasti kita pulang di hari Minggu siang atau Minggu pagi atau Senin pagi. Jadi kalau Senin sore sudah free gitu kan. Jadi begitu kasih nonton, Senin pagi, top. Cuman akhirnya begitu ada pandemi ini, kami memutuskan, banyak juga nanya gimana di perhelatannya gimana. Kami akhirnya bilang ya kita tunda aja dulu karena juga ada teman musik dari luar kota juga ada. Gitu. Oh iya, ini kok enak banget loh. Jadi kalau mau nanti silakan di sini, sedap. Sambil promosi ya. Ya itu sih maksudnya, mereka kan teman-teman kerja kami juga gitu kan ya. Ada yang dari luar kota kayak itu, jadi lebih baik kita tunda dulu deh sampai yang lebih kelihatan aman. Intinya dari mereka tetap support lah ya. Dan apa ya istilahnya, bersyukurnya itu teman-teman kami itu memberikan moral support gitu. Artinya selain bertanya juga mereka memberikan apa gitu, kita di stay strong ya, stay. Maksudnya nguatin kita juga ya. Walaupun kan ya kan. Sebenarnya maksudnya gue yakin teman-teman yang merencanakan buat pernikahan pun pasti gak gampang ya buat nggak segampang itu kayak postpone kawinan. Lu udah ngerencanain kawin ini kayak udah setahun sebelumnya, bahkan udah ada yang 2 tahun sebelumnya buat hari spesial yang kalian pilih gitu kan. And you put your mind and love to it kan. Dan tiba-tiba, dan pada saat itu memang aku sudah udah kirim undangan. Itu memang deep down, ya kayak gitulah ya. Jadi maksudnya kita udah dan ada rasa segen ya jadinya ya. Nggak sedih aja maksudnya kan. Dan teman-teman udah megang gitu, makanya mereka nanya, alhamdulillah mereka bilang udah stay strong, maksudnya lebih baik. Ini artinya bukan berarti tidak jadi, tapi ini penundaan dan ini memang kehendak yang di atas juga. Jadi kita berbesar hati dan kita jalani dengan baik gitu ya. Dan aku dan Wanda pun nggak mau maksudnya kita harus tetap menjalankan himbauan pemerintah juga. Betul. Jadi ya itu kita tunda sampai nanti rencana pemberkatan dulu, akad nikah, lalu resepsi. Berarti rencananya awalnya di Maret itu harusnya resepsi Dan sama semuanya, pemberkatan ya. itu jadi satu hari. Betul, Tapi karena kondisi seperti ini yang mau nggak mau lah ya, berarti memilih pemberkatan terlebih dahulu, baru kemudian nanti resepsi. Nanti nggak tahu kapan dia sampai, maksudnya kondusif aja gitu. Iya. Yakin sih bosnya pasti teman-teman, apalagi yang cewek-cewek ya, gue yakin semuanya pasti punya dream wedding lah dari kecil, udah bayangin aduh gila gue pengen nanti kawinan gue kayak gini, maksudnya pasti dalam hati kecil mereka pasti ada kayak gitu kan. Dan itu pasti apa ya, kayak memang sebuah momen yang sedih banget ya. Kita pun berdua melewatinya dengan cukup ya gimana ya, drama Korea lah kira-kira ya. Melewati itu mungkin aku ya di sini yang bukan gimana, lebih ya namanya wanita pasti ada yang ininya. Kalau saya kan menjaga dia juga supaya tidak down atau apa, walaupun memang pasti sedih, ada yang saya pun sedih juga, udah gini, kita semangat banget loh mau undangan, udah lari kayak loh. Ibaratnya kalian sudah prepare, sudah semuanya sudah ready lah ya sebenarnya, cuma tinggal menjalankan hari H, tapi kondisi yang
tidak Iya. bisa dipaksakan. Ini kan Iya. terbaik ya. artinya. Begitulah Buat- kira-kira. Iya, cuma maksudnya demi orang-orang yang kita sayangin dan demi ya maksudnya nggak pengen juga kan ini kan momen sekali seumur hidup, nggak pengen juga Betul. dikenangnya kayak wah di acara. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat kayak ngeliat ada di Australia kalau nggak salah sampai masuk berita. Jadi salah satu kawinan itu setelah menghadiri kawinan mereka, waktu pas mereka liburan ke honeymoon di Maldives, ternyata 144 orang kalau nggak salah dari kawinan mereka tuh positif COVID. Ya kan nggak lucu kan kalau misalnya nanti ada kayak yang mengenang kayak kawinan Andra sama Wanda tuh gara-gara dia banyak orang yang kena COVID, kan nggak lucu banget ya. Maksudnya kita meletakkan teman-teman kita pada resiko-resiko yang tidak diinginkan gitu, dan maksudnya dikenangnya sebagai nggak baik secara ini a moment to remember in a lifetime gitu kan. Jadi kayak kita pengen semuanya baik lah gitu. Momen sekali seumur hidup yang nggak mau bikin orang kecewa gitu Betul, ya. maksudnya kita semua pengen senang-senang kan, jangan sampai ada berbagi tragedi. sukacita lah, berbagi sukacita. Iya betul sekali. Nah, kalau mengenai wedding sendiri kan memang sudah ada protokol nih, protokol kesehatan. Yap. Nah, menurut kalian sudah dengar belum sih? Maksudnya udah dapat info-info mengenai protokol kesehatan yang kalian sudah dengar tuh seperti apa gitu? Sudah sejauh Kita udah mana? dengar kayak memang pun di hari waktu kita rencana pertama kami sudah dapat briefing dari waktu itu catatan sipil ya, Yap, untuk protokol kesehatan seperti di entrance itu dan di setiap ini ada alkohol Hand 70%, sanitizer, alkohol ya, 70% itu alkohol, ada 70%, thermal thermal waktu itu ya. sama ruangan isolasi sementara Isolasi, just in betul, case ya waktu itu ya. Waktu itu. Nah, sekarang gimana ya? Berubah lagi Sekarang kayaknya. kayak ada tambah masker kayaknya ya. Iya, kalau Ada sekarang masalah itu juga. memang lebih diperketat dan lebih diperbanyak untuk protokol kesehatannya. Ada yang masker, terus ada yang face shield juga, terus Ada pakai face. iya, Oh. jadi buat masker pelindung. untuk semuanya ya, baik, Iya. baik tamu, keluarga, itu masker. Kalau itu mungkin lebih ke vendor. Ada juga beberapa vendor. Kalau untuk yang pribadi mungkin disarankan basic dulu, mungkin kayak masker gitu ya. Terus penggunaan hand sanitizer pasti udah pasti di setiap venue, dan juga mungkin secara pribadi saya rasa juga kayaknya udah pada peka ya. Jadi untuk hand sanitizer Betul. mungkin bisa Betul. bawa sendiri. Iya, iya. Masker pribadi pasti bawa juga. Iya, betul. Apalagi yang sekarang tuh kayaknya ada masker-masker yang motif. Fancy, Iya, kayak motif-motif rambut gitu makeup, ya. moteh-moteh Iya, gitu. jadi orang-orang juga kayak udahlah, mungkin mereka bisa siapin seperti itu mungkin supaya tetap modis juga. Betul. Terus ada juga nih kayak foto itu dibatasin jumlahnya, terus dibagi Kalau untuk jarak. salaman waktu itu kita juga dibilang di Enggak ada salaman. di pertengahan Maret kita berjumpa sama Ya. itu ya. Cuma gini tidak aja. salaman, namaste aja. Iya, namaste. Namaste gitu. Itu juga masih dalam protokol itu sekarang. So far sih sejauh ini memang masih terus diterapkan, dan juga memang Gratis ya. Tipis. jadi memang terus diterapkan untuk seperti itu. Kalau mungkin kalau saya ngebayangin mungkin bisa sampai tahun depan. Aku dan Wanda sih sebetulnya kita jalani apa yang dari himbauan pemerintah sih. Artinya itu kan kayak mungkin kebiasaan biasa kita dengan salaman, namun dengan namaste tidak mengurangi arti dari ini kan, dari artinya salaman itu sendiri. Namaste pun nggak apa-apa juga. Salah satu alternatif lah. Ya. Kalau kalian ini kan weddingnya di Maret dan harus pindah, tapi kalau kalian tuh konsepnya, aku mau nanya, konsep wedding kalian tuh sebenarnya lebih ke meja atau prasmanan? Sebetulnya Oh. rock and roll. Iya. Nah, Sebetulnya teman-teman kita nggak ini sih, Iya. konsepnya bener-bener agak rock and intimate roll, banget kita. intimate rock and Yang roll. pasti ya pengennya Kita karena kita nggak agak malu-malu kalau nggak malu-malu gimana ya, kalau berjauhan tuh nggak enak gitu kan, jadi enakan mingle sama. iya, kita tipenya yang kayak bener-bener yang Sebenarnya kayak single, garden party yang- sebetulnya. Ya garden party sih sebenarnya. Tapi garden party-nya nggak ada kayak meja atau apa kayak Iya. kita ngobrol sama. Berarti lebih ke prasmanan ya? Ya prasmanan. prasmanan betul, dan maksudnya dengan undangan kita kebetulan memang dikit juga, cuman karena ini berarti kita harus lebih dikitin lagi ya Iya. Bro, ya. Kayaknya Itu kayak ya. prasmanan juga ada himbauan protokol juga. Iya, Iya kalau ada. nggak salah ya. Kalau untuk prasmanan memang himbauannya dari asosiasi wedding juga itu, ini yang masih baru digodok ya, masih digodok, tapi mungkin kedepannya akan ada info yang lebih valid, Iya. yang sudah legal. Kalau mereka sih memang menyarankan kalau untuk prasmanan tuh kita
diberikan, artinya dari waiters yang memberikan ke kita, karena kan nggak mungkin juga ya satu alat makan seperti itu. Iya, biasanya kan kita Betul. ambil ambil aja kan, habis itu ambil taruh sendoknya, habis itu nanti next orang berikutnya. Iya. Jadi kalau sekarang orang akan lebih concern lagi, terus dari pihak venue atau hotel atau catering pasti ada terapin. Nah terapinnya mereka salah satunya dengan cara kalau untuk prasmanan mereka akan ngambilin gitu. Jadi kayak kita cuma tinggal kasih piring kita, mereka taruh gitu. Dan kalau menurut aku sih ya nggak mau ya Iya. dengan kondisi seperti Ada ini. juga yang Demi kita kebaikan lihat bersama kemarin ya. apa take away ya. Iya kayak take Take away away gitu ya juga ada. Jadi banyak macam sih. Jadi kalau aku bilang sih mungkin ini sebagai inovasi dengan konsep new normal wedding seperti ini, ya kita harapin sih semuanya bisa berjalan dengan baik sih. Betul. Iya, Dan betul. Kami pun juga pengennya menjalankan ini terus harus sangat ketat protokol kesehatan, artinya Iya. baik apa namanya social distancing, baik apa namanya masker itu, dan Yep. kita juga ngobrol diskusi itu nanti juga harus diberitahukan ke tamu-tamu kami yang untuk pemberkatan. Iya. Itu kan juga ada keluarga inti pasti kan juga, dan sahabat terdekat gitu. Itu kalau nggak salah 30 orang ya. Kurang lebih sih, kurang lebih. Maksimal 30 Kalau orang. untuk kapasitas sekarang memang lebih diminimalisi ya. gitu. Jadi memang belum ada yang acara besar-besaran karena memang ya itu tadi ketakutan bahwa wah jangan-jangan nanti ada mungkin OTG kayak Iya, OTG, orang tanpa gejala kan. Iya. Kita nggak bisa tahu nih dia sudah terkena atau belum, dan Iya. pasti Bisa kenapa jadi kita juga gitu kan. iya, Sebenarnya. jadi kenapa ada himbauan seperti itu sampai ditetapin Betul. berapa jumlah orang, pasti itu untuk mengurangi resiko ya, itu dan sih. itu wajib kita pun Pasti akan patuhi gitu. Iya. Kayak tadi kita diskusi juga untuk sitting juga harus ada social distancingnya, ada jaraknya gitu. Ya memang keadaannya begini ya, mari Iya. kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan sebesar hati, dan pasti nanti akan terlewati ini pandemi ini. Walaupun ya sedihnya mungkin rencana awalnya gimana tapi nggak terlaksana maksudnya 100%, dan maksudnya terpaksa kita harus punya plan B ya, maksudnya ngerombak dan kayak ini lagi, cuman ya demi kebaikan bersama dan maksudnya orang-orang yang kita sayangin ya mau nggak mau kita harus patuhi ya. Ya kita pasti ngarepin semuanya bisa berjalan dengan Betul. baik, Iya, betul. semua bisa berjalan dengan lancar ya. Berarti kita ngarepin sih sebenarnya wedding itu tetap bisa berjalan. Iya, Ya betul. kan? Itu wedding kan kayak apa ya, sebetulnya Momen niat baik kita, kan. ya. Juga kan kami Iya. pengen nikah itu juga suatu apa ya, mimpi juga, suatu niat baik gitu. Tapi tidak sama sekali jangan sampai nggak mematuhi himbauan pemerintah dan keadaan sekarang. Jadi Iya. itu menurutku protokol kesehatan wajib kita laksanakan gitu, dan kita juga kan istilahnya memonitor juga dengan himbauan pemerintah apa nih sambil jalan ini. Kayak aku sama Anda kalau tiap ini iya nih dengan ini kondisinya nih gini gitu, dengan teman-teman vendor juga gitu. Jadi kami tetap kontinuitas untuk menjaga ya. Update terus dan ya. Iya. Kira-kira menurut kalian lah, aku belum tahu nih. Cuman boleh nggak tahu efektif gak sih menurut kalian kira-kira kalau protokol-protokol kesehatan ini? Aku yakin sih efektif ya, karena maksudnya pemerintah juga kan nggak asal ngeluarin maksudnya kayak protokol lu nggak boleh gini nggak boleh gitu, nggak Sudah mungkin diperhitungkan. kan. Pasti mereka udah perhitungkan, pasti mereka udah rapat, dan maksudnya pertimbangan resikonya mateng-mateng. Dan ya sekarang ke kitanya aja gimana, maksudnya apakah kita mau patuhin atau mau ngelawan. Ntar kalau sakit ya salah sendiri gitu kan. Maksudnya ya gue yakin pasti semua peraturan dibikin udah ada maksudnya, ada tujuannya. Betul. Biar semuanya baik, biar nggak ada korban lagi yang berjatuhan, nggak ada yang sedih, dan semuanya bisa sama-sama ngelewatin ini dengan baik sampai selesai, ya kan? Iya. Boleh nggak minta sedikit saran atau masukan untuk para penonton ya? Jadi biar ini mungkin ada yang di sana mau wedding tapi masih ragu-ragu, ya kan? Karena kan kalau kalian kan memang mau wedding tapi kalian bagi, terus mungkin juga aku nggak tahu kedepannya ada yang kayak gimana. Nah, boleh nggak kasih saran ke
para subscriber nih yang lagi nonton, biar mereka ada punya Kebayang mungkin sih. spirit lah. Oh nih Iya. kayaknya harus lanjut Iya. weddingnya seperti gimana. Kalau menurutku sih ya kita pun juga sedang menjalaninya ya. Dan bagi teman-teman yang merencanakan, menurutku kita harus saling, pertama sih berkomunikasi dengan pasangan dulu ya. Artinya pasti ada yang down, ada yang ataupun juga down. Maksudnya kita harus tetap ada optimisnya juga. Lalu berkomunikasi dengan kalau ada vendor atau WO, dan juga kalau bisa bertanya dengan salah ke pemerintahan, misalnya di catatan sipil atau apa, untuk update terbarunya gitu. Kalau menurut aku sih inilah saatnya kalau teman-teman pengen intimate wedding, justru ini saatnya. Iya. Maksudnya ada juga hikmahnya ya, maksudnya kayak ketika dari kemarin emang kita pengen banget nikahan tuh nggak pengen undang tamu yang banyak, kita pengennya undang orang-orang yang benar-benar kita kenal aja dan deket. Dan maksudnya kamsel kayaknya 100-an orang, 150 orang deh tamu kita, kayaknya segitu doang gitu kan. Lalu maksudnya kayak kata teman-teman akhirnya kemarin ngotin, justru ini tuh malah saat yang tepat loh. Lu pengen intimate wedding cuma 50 orang, cuma 30 orang teman-teman terdekat dan keluarga terdekat, inilah saatnya. Jadi jangan patah semangat karena semuanya pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya, pasti Everything ada. happens for a reason lah. Iya, betul. Tapi Jadi tetap semangat. ya tetap semangat sih, juga artinya niat baik ya. iya, kita pun berdoa kepada teman-teman yang di sana yang nonton, yang lagi merencanakan, jangan patah semangat lah, kita optimis aja sambil tetap memonitor situasi juga, Update ya. gitu kan, walaupun bagaimana kan semua ini niat baik ya. Dan kita pun sudah memplankannya jauh-jauh dari tahun lalu kita iniin gitu ya. Ya kita berdoa juga buat teman-teman yang lagi dalam proses juga untuk tetap semangat, untuk tetap optimis ya. Buat rencana baiknya. Dan jangan lupa kalau ada protokol kesehatan dipatuhi dan marilah kita laksanakan itu dengan baik. Oke, terima kasih untuk Thank you. informasi penting dan bincang-bincang hari ini ke Andre dan Aku Kak juga thank Wanda. you udah dikasih Thank tahu you juga. caranya, apa. Dan thank you buat cake. Tapi kalau cake-nya ini teman-teman nih ya, semuanya ini enak banget. Slice kedua gue. Serius. Jadi ya terima kasih juga udah diundang di sini. Terima kasih juga kan sharingnya. Kita pun jadi tahu tadi Yap. ada update terbaru. Yes. Itu penting sih karena istilahnya jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita tidak terupdate untuk ini kan fast moving ya. Kayak misalnya protokol kesehatan apalagi yang kita tadinya cuma tahu itu, ternyata ada lagi tambahannya. Ya, pasti selalu ada inovasi-inovasi ke depannya. Komunikasi penting betul kan? Komunikasi juga penting. Yap. Oke, podcast hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk di-like, share, dan komen jika memang ada pertanyaan. Dan subscribe channel ini. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalain supaya tahu update-update penting dalam wedding. Yep. Oke, thank you sampai hari ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Untuk hari ini gue hadir sebagai ketua umum dari Apgindo. Apgindo ya. Ya, karena was begitu satu industri di pernikahan ini terkena dampak, itu bukan cuma di industri ini aja loh, bukan cuma tenaga kerja di bisnis ini aja, Ya. tapi berentet ke belakang dari hulu ke hilir. Saya juga dengar beberapa berita ada yang mungkin ada IO, ada WO, ada apa yang sempat gulung tikar nih. Ya, Gitu. Jadi mungkin mereka belum tahu ada peranan Apgindo kali ya untuk bantu. Jadi Apgindo sendiri ada nggak sih bantu peran untuk ke sana? oh Oke. satu lagi yang gue mau informasi juga. Oh ya, apa gimana? Mengenai kita kemarin udah lakukan audiensi ke dinas kesehatan.